Sania melihat ke sekelilingnya lalu kembali melihat wanita itu. Sania mencoba menebak siapa wanita yang berdiri di depannya. Wanita itu melangkah mendekati Sania dan berkata, "Kamu Sania istri raja kan?" Sania berkata, "Maaf, kamu siapa ya?" Wanita itu berkata, "Calon istri raja." Sania terlihat kaget. Sekarang dia ingat siapa wanita itu. Dia adalah Nadia, mantan kekasih raja yang selalu berusaha memisahkan hubungan mereka. Sania kemudian berkata, "Oh, iya aku ingat sekarang. Kamu wanita yang berlari memeluk suamiku saat di parkiran mall itu kan?" Nadia lalu tersenyum sinis dan berkata, "Suami?" Sania kemudian berkata, "Kenapa kamu terus mengejar suamiku? Apakah tidak ada laki-laki selain dia di dunia ini? Sampai-sampai kamu melakukan segala cara untuk memisahkan kami." Nadia berkata, "Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu hal yang sangat penting, tapi bukan di sini tempatnya." Sania berkata, "Maksudmu?" Nadia kemudian menarik tangan Sania dan berkata, "Ikutlah denganku." Sania marah dengan sikap Nadia. Lalu dia berusaha melepaskan tangannya dari genggaman tangan Nadia dan berkata, "Apa-apaan ini?" Nadia kemudian berkata, "Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu padamu, tapi tidak di sini." Lalu Sania berkata, "Apakah kamu ingin juga menjebakku sama seperti kamu menjebak suamiku?" Nadia terlihat heran. Setelah itu dia tersenyum. "Wah, wah, wah. Aku salut dengan hubungan kalian. Jadi raja sudah mengatakan tentang apa yang sudah kami lakukan malam itu. Apakah dia juga sudah mengatakan tentang anaknya yang saat ini ada di dalam perutku?" Kali ini Sania terlihat sangat kaget. Dia berkata penuh tanda tanya, "Anak?" Nadia berkata, "Iya, saat ini di dalam rahimku ada anak raja, anak kami berdua." Sania masih terpaku di sana. Lalu Nadia mengajaknya ikut bersamanya. "Ikutlah denganku, akan kuceritakan semuanya." Dengan langkah yang lemah Sania mengikuti Nadia. Tibalah mereka di sebuah tempat yang sepi. Nadia mengajak Sania duduk bersamanya. Nadia berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan hal ini, tapi aku harus mengatakannya, karena kita sama-sama wanita. Terlebih, saat ini aku sedang hamil." Nadia memegang perutnya sementara Sania duduk seperti patung. Lalu Nadia kembali berkata, "Aku tahu, kamu pasti sangat kaget mendengar semua ini. Tapi jika aku tidak mengatakannya, bagaimana nasib anak yang aku kandung ini?" Nadia terlihat bahagia melihat kesedihan di wajah Sania. Lalu kini dia berpura-pura sedih dan dia berkata, "Malam itu, Raja dan aku baru saja menghadiri pesta teman kami. Lalu dia mabuk berat. Karena dia tidak bisa menyetir mobil, jadinya aku yang menggantikan dirinya menyetir mobil. Awalnya aku ingin membawanya pulang ke rumah kalian. Tapi karena dia dalam kondisi mabuk berat, aku tidak jadi membawanya karena aku tidak ingin kalian semua kaget dan sedih melihat Raja mabuk seperti itu. Terlebih ibunya." Melihat air mata menetes di wajah Sania, Nadia semakin bersemangat mengarang cerita. "Saat aku membantunya berbaring, Raja menarik tanganku dan memelukku.
Lalu pelan-pelan dia menciumku. Sania memejamkan matanya. Dia teringat perkataan raja di malam itu saat raja mengatakan padanya bahwa Nadia telah menjebaknya. Kenapa dia berbohong padaku? Kata Sania dalam hati. Nadia kembali berkata, kejadian itu tak bisa kami hindari. Aku dan raja menjadi satu tanpa balutan. Sania berteriak, cukup Nadia, cukup. Sania semakin tak kuasa menahan tangisnya. Namun Nadia tidak menghiraukannya. Dia memberikan handphonenya kepada Sania. Oh iya, waktu itu kami sempat merekam kejadian itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa melihatnya. Sania menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air matanya berderai membasahi pipinya. Dia berkata, jangan katakan apa-apa lagi Nadia. Aku mohon. Nadia semakin bahagia. Lalu dia berkata, baiklah Sania. Tapi sebelum itu, aku mohon satu hal padamu. Nadia melanjutkan perkataannya sambil berpura-pura menangis. Sebenarnya dia juga bilang padaku, kamu wanita yang tidak berguna karena tidak bisa memberinya anak. Sebenarnya dia ingin sekali menceraikan kamu. Tapi karena memikirkan ibunya, dia terus berpura-pura bahagia bersamamu. Jadi kalau kamu memang mencintai dia, tolong lepaskan dia. Biarkan dia hidup bahagia bersama aku. Perkataan Nadia semakin membuat hati Sania hancur. Dia tak lagi kuasa mendengar semua ucapan Nadia. Dia pun berlari pergi meninggalkan Nadia sambil terus menangis. Dia tidak menyangka suaminya telah menipunya selama ini. Dia tidak menyangka raja hanya berpura-pura mencintainya. Saat tiba di rumahnya, ibu raja berkata, Sania sayang, kenapa kamu baru pulang? Sania berlari memeluk ibu mertuanya itu sambil menangis. Ibu yang sudah seperti ibu kandung baginya. Melihat Sania bersikap seperti itu, ibu raja berkata, ada apa nak? Apa yang terjadi? Sania tidak menjawab pertanyaan ibu raja. Dia tidak ingin ibu mertuanya itu merasakan hal yang sama dengannya. Karena ibu raja terus bertanya, akhirnya Sania berkata, maaf ibu, aku sedikit berlebihan. Sebenarnya aku sedang haid dan perutku terasa sangat sakit. Di sepanjang jalan, tadi aku berhenti karena tidak bisa menahan sakitnya. Dan itu juga sebabnya aku terlambat, Bu. Tolong maafkan aku, Bu. Ibu raja lalu tersenyum dan membelai wajah Sania. Lalu dia berkata, ya sudah, kalau begitu kamu istirahat di kamar saja. Ibu buatkan kamu jamu biar perutmu tidak sakit lagi. Sania tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia pergi ke kamarnya. Sania duduk memeluk kedua kakinya di sebuah kursi yang terletak di dekat jendela. Dia memandang keluar dan mengingat semua perkataan raja malam itu padanya, dan juga perkataan Nadia tadi di taman. Air matanya berderai. Hatinya hancur karena cintanya. Pernikahan karena perjodohan membuat dia menderita. Tidak lama kemudian raja datang dan memeluknya.
Namun Sania menolaknya dengan mendorong tubuh raja. Raja tahu Sania masih sangat marah padanya dan raja memaklumi itu karena kesalahan yang telah dia buat. Raja tidak melihat handuk yang biasa disiapkan Sania di kamar mandi. Dia juga tidak melihat bajunya di atas kasur. Setiap hari Sania bersikap dingin pada raja. Bahkan dia sama sekali tidak mau berbicara dengan suaminya itu. Suatu hari Sania duduk di samping raja dan berkata, "Raja, aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Raja menatap Sania dan berkata, "Katakanlah, ada apa?" Sania terlihat ragu untuk mengatakannya, tapi raja kembali berkata, "Ayo, katakan." Sania berkata, "Sebenarnya aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu tentang hubunganku dengan Mustafa." Raja mengerutkan keningnya dan berkata, "Maksudmu apa?" Sania menarik nafas panjang dan berkata, "Sebenarnya selama ini kamu benar. Aku dan Mustafa saling mencintai. Tetapi sayangnya perjodohan terjadi antara kita, bukan antara aku dan Mustafa." Raja lalu tersenyum dan berkata, "Kamu pasti sedang bercanda, iya kan?" Sania kembali meyakinkan raja, "Aku tidak bercanda. Aku dan Mustafa memang benar saling mencintai. Itu sebabnya Mustafa menolak kamu menjodohkannya dengan Lastri. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk mengatakan sebenarnya padamu." Raja masih tidak percaya dengan semua ucapan Sania. Lalu Sania berkata, "Sebenarnya aku sering ke kamar Mustafa tanpa sepengetahuanmu. Aku juga sengaja memakai alat kontrasepsi agar aku tidak punya anak darimu. Apapun yang aku lakukan selama ini hanyalah sandiwara saja. Cinta yang kuberikan juga semua adalah palsu." Raja berdiri, wajahnya yang putih berubah menjadi merah. Dia sangat sulit mempercayai apa yang baru saja dikatakan Sania.